Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sastra semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rabiatul Akhira. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah teman-teman sastra semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kesusastraan lama Indonesia. Di sini kita akan tahu sastra itu sudah ada di Indonesia sejak kapan. Nah, langsung saja ya. Nah, teman-teman, di sini ada kesusastraan zaman purba. Dimulai pada masa prasejarah dan tidak diketahui waktu dan pengarangnya. Nah, jadi karya sastra yang ada pada zaman purba ini tidak diketahui kapan diciptakannya, lalu siapa pengarangnya. Karya sastra yang ada pada zaman purba ini berupa sastra lisan, seperti dongeng, pantun, mantra. Nah, kita memasuki kesusastraan zaman Hindu dan Buddha. Sastra datang saat agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, di mana karya sastra tersebut terpengaruh oleh kepercayaan Hindu dan Buddha. Jadi, kesusastraan zaman Hindu-Buddha ini ada ketika agama Hindu dan Buddha memasuki Indonesia. Nah, contoh karya sastranya ada Kakawin Bharatayuda yang ditulis oleh Empu Sedan dan Empu Panuluh. Lalu ada kesusastraan zaman Islam. Nah, kesusastraan zaman Islam ini ada ketika agama Islam masuk ke Indonesia, sama seperti kesusastraan zaman Hindu dan Buddha. Di sini dapat kita lihat ada contoh-contoh karya sastra pada zaman Islam. Yang pertama ada Hikayat Perang Sabil karya Tengku Cikpante, lalu ada Syair Perahu karya Hamzah Fansuri, ada Suluk Syarab al-Ashikin karya Hamzah Fansuri, dan lain-lain. Nah, kita memasuki kesusastraan zaman Arab Melayu. Ini tidak jauh berbeda dengan kesusastraan zaman Islam. Tapi pada kesusastraan zaman Arab Melayu ini ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Nah, di sini ada contoh penyair atau penulis, yaitu Hamzah Fansuri yang terkenal dengan syair-syairnya. Lalu ada Syamsuddin Sumatrani dengan karya beliau yang berupa kitab yang berjudul Jauhar al-Hawaik. Nah, di sini kita masuk ke kesusastraan peralihan Indonesia. Kesusastraan ini lahir ketika karya sastra atau sastra Hindu dan sastra Islam bertemu. Nah, terbentuklah kesusastraan peralihan Indonesia. Di sini dapat kita lihat contoh-contoh pada kesusastraan peralihan Indonesia. Ada Syair Abdul Muluk, karya Siti Suleha, ada Gurindam 12, karya Raja Ali Haji, lalu ada Kisah Pelayaran Abdullah ke Negeri Jeddah, karya Abdullah Munshi. Nah, teman-teman, kita memasuki kesusastraan baru Indonesia. Nah, kesusastraan baru Indonesia ini ada karena terpengaruh oleh budaya barat. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu dulu memang dijajah. Dan kesusastraan yang ada di Indonesia ketika dijajah itu terpengaruh oleh budaya barat. Sehingga menghasilkan periode-periode sastra. Kenapa disebut periode-periode sastra? Karena pada setiap periode ini memiliki ciri khas pada karya sastranya. Nah, yuk kita lihat. Di sini ada Balai Pustaka. Nah, Balai Pustaka ini memiliki ciri, yaitu yang pertama ditulis dengan bahasa Melayu tinggi. Lalu, genre-genre karya sastra yang ada pada periode Balai Pustaka ini lebih mengangkat adat istiadat dan romantisme. Nah, di sini ada salah satu contohnya, ada Abdul Muiz dengan karyanya Salah Asuhan, lalu ada Jamaluddin Adinegoro dengan karyanya Darah Muda. Nah, kita akan memasuki Pujangga Baru. Nah, di Pujangga Baru ini rasa nasionalisme sudah mulai bermunculan di karya-karya pada periode Pujangga Baru. Nah, di sini dapat kita lihat ada pengarang dan contohnya. Ada Armij Pane dengan contohnya Belenggu, lalu ada Sanusi Pane dengan contohnya Madah Kelana. Nah, di sini kita memasuki ke
periode Jepang masih sama seperti periode yang sebelumnya. Karya-karya yang ada pada zaman Jepang ini atau ketika kita dijajah oleh Jepang ini lebih mengangkat patriotisme. Nah, dapat kita lihat di sini ada Habe Jasin dengan karyanya Gema Tanah Air, lalu ada Karim Halim dengan karyanya yaitu Arus Mengalir, lalu ada Rosihan Anwar dengan karyanya Radio Masyarakat. Setelah akhir dari penjajahan Jepang, kita memasuki angkatan 45. Di angkatan 45 ini, para penulis mulai menulis dengan kebebasan, tidak terpaku dengan ciri-ciri. Nah, di sini puisi-puisi yang diciptakan pada zaman angkatan 45 ini mulai bebas atau tidak terpengaruh oleh rima, lalu oleh bait, dan aturan-aturan puisi yang lainnya. Nah, di sini pada angkatan 45 ini mulai bermunculan atau maraknya puisi-puisi, teman-teman. Dan pada angkatan 45 ini, para penulis lebih berekspresi dalam menyampaikan tulisannya. Dapat kita lihat di sini ada Khairil Anwar dengan Deru Campur Debu, lalu ada Idrus dari Ave Maria ke Jalan Lain Menuju Roma, lalu ada Akhdiat Miharja dengan Ateis. Nah, setelah itu kita memasuki angkatan 66. Nah, di angkatan 66 ini, kita memasuki angkatan 66. Di angkatan 66 ini, mulailah bermunculan atau mengangkat tema-tema kemanusiaan atau masalah-masalah permasyarakatan, masalah-masalah masyarakat. Di sini dapat kita lihat ada seperti Djoko Damono dengan Dukamu Abadi, lalu ada Gunawan Muhammad dengan Parikesit, lalu ada Umar Khayyam dengan 1000 Kunang-Kunang di Manhattan. Nah, sekarang kita memasuki kontemporer. Kenapa dinamakan kontemporer? Sebenarnya teman-teman, kontemporer ini bukan merupakan sebuah periodisasi. Karena kontemporer ini merupakan sebuah sastra baru yang ada di Indonesia, di mana penulis-penulis yang ada di tahun-tahun 80-an hingga sekarang ini tidak terikat dengan aturan-aturan penulisan atau ciri-ciri seperti periode-periode sebelumnya. Di sini para penulis lebih berekspresi untuk menciptakan karya sastranya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa karya sastra itu pada saat zaman dulu merupakan sebuah alat bicara kita, alat mengkritik kita gitu. Nah, di sini pada kontemporer ini para penulis sudah mulai berekspresi, lalu sudah banyak sekali genre-genre yang baru pada kontemporer ini. Di sini dapat kita lihat ya, ada contohnya ada Sindunata dengan Anak Bajang Menggiring, Angin, lalu Arswendo Atmowiloto, Canting, ada Hilman Hariwijaya, Lupus. Lalu seperti yang kita ketahui sekarang ada Sana, yang terbaru-terbaru, lalu ada Ria Lestari, banyak sekali ya teman-teman. Itulah ulasan mengenai kesusastraan lama Indonesia. Nah, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.